Kisah berjudul Rencana Gagal Sapi dan Keledai. Diceritakan ada seorang petani yang dapat berbicara dengan hewan, tapi siapapun tidak menyadari kemampuannya. Bahkan dia juga mengetahui apa yang dipikirkan dan dibutuhkan para hewan. Oleh sebab itu, hewan peliharaannya selalu hidup sehat dan bahagia. Kalian semua punya kandang yang nyaman, makanan yang cukup, dan juga air yang cukup. Jadi, kalian harus semangat dalam melakukan pekerjaan. Jangan malas ya. Di antara semua hewan, hanya keledailah yang malas. Karena dia tidak mempunyai banyak pekerjaan. Setiap hari yang dia lakukan hanya tidur di kandangnya. Biasanya, sang pemilik juga jarang mengendarainya untuk berpergian. Sebaliknya, sapi mengerjakan berbagai pekerjaan. Ia menarik bajak, memutar kincir angin, dan memutar batu asa hingga larut. Hal tersebut membuat sapi lelah sekaligus iri kepada keledai yang tiap hari tidak bekerja. Aku lelah sekali. Tidak ada henti-hentinya aku bekerja. Namun, lihatlah keledai pemalas itu. Setiap hari yang dilakukannya hanya makan dan tidur. Sama sekali tidak membantu tuannya. Suatu hari, sapi pergi untuk berbicara dengan keledai. Kau beruntung sekali ya. Sepanjang hari kau hanya tidur dan tidak melakukan apapun. Kau juga punya makanan dan minuman yang cukup. Dan yang terpenting, Tuhan hanya sekali mengendaraimu. Kau juga selalu bertemu banyak orang yang membuatmu tidak jenuh. Sedangkan aku bekerja tanpa lelah hingga larut. Bahkan aku tak punya waktu untuk beristirahat. Jika saja aku diberikan hidup sepertimu, meski hanya sehari pun, aku akan sangat bersyukur. Lalu keledai menjawab, Saudaraku sapi, pantas saja mereka memanggilmu bodoh layaknya sapi. Ternyata itu memang cocok denganmu. Saudaraku, kau terlalu sederhana memikirkan hal itu. Kau membiarkan mereka memanfaatkanmu sesuka hati mereka. Tetapi apakah kau tidak punya solusi sama sekali untuk lepas dari itu? Solusi apa? Apa maksudmu? Coba jelaskan. Sederhana saja. Dengar baik-baik saudaraku. Besok Nyonya akan mempekerjakanku. Jadi sebaiknya kau berpura-pura sakit saja dan jangan makan apapun. Seberapa keras mereka mengangkat dan mendorongmu, kau jangan bangun. Setelah itu, mereka pasti akan meninggalkanmu dan membiarkanmu tenang di hari itu. Sudah, ikuti saja rencanaku. Aku rasa itu takkan berhasil. Kalau aku melakukan itu, Tuhan pasti marah padaku. Dasar sapi bodoh. Oke, baik. Inti pertanyaannya adalah, sekarang kau menitikkan air mata dan menderita agar orang lain senang. Mereka mengikatmu, mereka mencambukmu, mereka memanfaatkanmu untuk mengerjakan pekerjaan yang berat. Bahkan mereka mencemoohmu. Tetapi begini, jika kau ingin terus seperti ini, kau tidak perlu repot untuk melakukan apa yang aku sarankan. Itu cukup masuk akal. Baiklah, aku akan menuruti semua perkataanmu. Saat mereka berbicara, majikannya sedang duduk di dekat mereka, dan dia mendengar semua percakapan antara mereka berdua. Keledai dan sapi ini cukup malas juga ya. Dan sekarang mereka ingin mempermainkanku. Besok harinya, sapi itu pun berpura-pura sakit. Meskipun beberapa kali ditepuk, dia tetap tidak bergerak. Apa yang terjadi denganmu? Hari ini kau tampak tidak bersemangat. Istri petani yang merasa bahwa sapinya itu sedang sakit, lekas berlari dan menceritakan hal tersebut kepada sang petani. Suamiku sayang, sapi kita tidak mau bangun dan tidak mau makan apapun. Sudah berkali-kali Rumi menepuknya, tapi dia tetap terbaring di kandangnya. Sang petani memikirkan sesuatu. Sudah waktunya ya. Kalau begitu, kau tidak perlu memberinya air atau rumput untuk dia makan. Kalau dia tidak makan apa-apa, dia pasti sembuh dengan sendirinya. Percaya padaku. Kenapa begitu sayang? Jangan tanya apapun, lakukan saja apa yang aku katakan.
Baik sayang. Hei Rumi, karena sapinya sedang sakit, bawalah keledai itu untuk bekerja menggantikan sapi. Dan biarkan sapi itu tetap di dalam kandangnya. Jangan buka pintunya, agar dia tidak bisa kemana-mana. Baik Tuan. Keledai pun bekerja seharian menggantikan sapi. Panasnya seperti di neraka. Kapan aku bisa kembali ke tempat tidurku? Aku lelah sekali. Sapi itu, dia pasti sedang tidur nyenyak. Keledai itu bekerja sampai malam. Setelah selesai, dia kembali ke dalam kandang, lalu membaringkan tubuhnya yang sudah kotor dan penuh dengan ruam. Keledai tersebut mengeluh kepada sapi. Aku tidak mau memberimu nasihat lagi. Akibat dari itu, aku jadi dihukum. Malah nasihatmu itu buruk. Bukannya istirahat, tetapi aku malah kelaparan di sini. Tidak ada rumput untuk dimakan dan tidak ada air untuk diminum. Lebih menderita daripada aku pergi bekerja. Lain kali, kau tidak perlu repot membantuku. Jika kau hanya ingin membuatku lebih menderita. Aku juga tidak mau membantumu. Lihatlah keadaanku sekarang. Kepanasan dan hampir seperti keledai panggang. Saat sang petani berjalan menuju kandang sapi untuk memeriksanya, dia berbicara kepada Rumi. Jika besok sapinya masih sakit, sembelih lalu jual saja. Jangan biarkan dia sakit terlalu lama, agar bobotnya tidak turun dan terpaksa harus dijual dengan harga murah. Kita masih punya keledai yang bisa dipakai untuk bekerja, jadi kita tidak perlu memelihara sapi yang sakit ini. Baik Tuan. Setelah selesai berbicara, mereka berdua pun pergi. Keledai dan sapi langsung ketakutan. Oh tidak. Habislah riwayatku. Keesokan harinya, sapi itu melompat-lompat di depan kandangnya agar pemiliknya tahu bahwa dia sudah sehat. Padahal kemarin masih berbaring seperti batu, tapi hari ini malah bersemangat sekali. Aneh. Baiklah, karena kau sudah sembuh, ayo ikut bekerja denganku. Sapi itu kemudian pergi ke ladang untuk bekerja seperti biasa. Melihat hal ini, petani lekas memberinya rumput segar untuk dimakan. Bagus, ini nih, makanlah. Lain kali, jangan berpura-pura sakit supaya kau tidak bekerja. Jika nanti aku melihatmu begitu lagi, hukumannya akan lebih berat. Mo. Sejak saat itu, sapi merasa bahagia. Dia selalu mengerjakan tugas-tugasnya tanpa ada pikiran untuk bermalas-malasan. Sekarang giliranmu keledai pemalas. Ayo cepat jalan. Hus. Selanjutnya, giliran keledai yang menggantikan sapi. Panas sekali. Aduh, aku sangat lelah. Seharusnya tidak begini jadinya. Keledai itu terus bekerja di bawah terik hingga kulitnya hampir terbakar. Sedangkan sapi beristirahat di bawah naungan pohon yang rindang sambil melihat keledai yang sedang bekerja dan berkeringat menarik bajak. Pesan moral dari cerita ini adalah janganlah kita merasa tahu segala hal. Sebelum memberitahu, pastikan kita memiliki ilmunya. Jika tidak, lebih baik menjadi bodoh untuk tahu ilmu yang baru.